Kita akan Halo, terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin saya mau minta bantuan untuk share screen materi PowerPoint-nya, boleh Kak? boleh Kak, bentar ya. Ya. Bentar. Udah tampil Kak? Sudah. Oke. Oke. Oke, selamat sore untuk teman-teman semua yang ada di SIKA ataupun yang ada di ruangan Zoom hari ini. Senang sekali bisa bertemu dan berbagi banyak hal bersama teman-teman. Tadi Kak Nova juga sudah memperkenalkan saya, jadi nama saya Sidi, teman-teman bisa panggil itu saja, tidak terlalu panjang dan cukup mudah untuk diingat. Di kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai keamanan digital, khususnya bagi remaja dan orang muda. Next. Nah, di sini saya akan memulai presentasi saya dengan ilustrasi yang tampaknya cukup sederhana, tapi kalau misalnya kita lihat, kita mengamati setiap detailnya dan memahami setiap gambarnya itu punya makna yang besar. Jadi kita memulai keamanan digital atau materi keamanan digital ini kita membahas dengan mengenai kemajuan teknologi digital. Kalau di gambar yang sudah ada di slide ini teman-teman bisa lihat, ini awalnya ada telepon rumah, kemudian mulai perlahan-lahan ada telepon satelit, kemudian ada handphone yang dengan fitur sangat sederhana. Oke. Sepertinya ada sedikit masalah. Tidak apa-apa. Oke, sudah. Ya, jadi berbicara mengenai keamanan digital, tentunya kita harus tahu dulu nih teknologi digital itu seperti apa yang mau kita lihat di dunia digital ini. Nah, di sini pada gambar ini teman-teman bisa melihat secara langsung ada ilustrasi bagaimana dari zaman ke zaman alat komunikasinya itu terus berubah dan berkembang. Yang awalnya hanya telepon rumah, kemudian handphone dengan fitur-fitur yang sangat sederhana hanya untuk mengirim pesan dan juga menelpon. Kemudian ada smartphone yang tentunya sudah kita miliki saat ini yang bisa mengakses banyak hal, dan bahkan sekarang juga sudah ada iWatch, semacam jam tangan yang bukan hanya bisa untuk melihat waktu, tapi kita juga bisa menghubungkan jam tangan tersebut dengan perangkat digital yang kita punya. Itu adalah salah satu dari sekian banyak kemajuan teknologi digital yang saat ini kita rasakan. Next, Kak. Nah, dari kemajuan-kemajuan tadi, kita bisa mengatakan atau kita bisa menyebut bahwa dunia saat ini itu serba digital. Misalnya, yang awalnya dulu kalau misalnya kita mau berpergian ke luar kota, kita harus ke stasiun dulu untuk memesan tiket keluar kota. Tapi sekarang dari rumah pun kita bisa mengakses tiket tersebut menggunakan handphone yang kita punya. Mau nonton film, dulunya itu harus berkumpul di lapangan, kemudian ada layar panca baru kita nonton, tapi sekarang bisa mengaksesnya itu menggunakan handphone kita. Banyak juga contoh-contoh kemudahan yang bisa kita rasakan. Salah satunya ini adalah contoh yang saat ini sedang kita lakukan. Saya berada di Kupang dan teman-teman berada di tempat teman-teman masing-masing, tapi kita bisa bertemu bertatap muka tanpa harus sama-sama di satu ruangan. Nah, tentunya kita juga harus tahu nih, perkembangan dunia digital itu diawali dari apa. Jadi, perkembangan dunia digital itu bermula dengan ditemukannya internet pada tahun 1969 dan World Wide Web pada tahun 1989. Nah, dari ditemukannya internet dan juga World Wide Web itu mulailah bermunculan platform-platform yang saat ini kita sudah manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu tadi perkembangan dunia digital. Salah satu perkembangan dari dunia digital juga adalah
perkembangan menggunakan surat yang dulunya kalau misalnya mau bertukar kabar kita menggunakan surat, kemudian waktu pengirimannya itu bisa 1 sampai 2 minggu. Sekarang kita bisa memanfaatkan salah satu fitur yang dimiliki yaitu electronic mail atau email. Jadi mau kirimkan surat ataupun lamaran pekerjaan di suatu perusahaan, kita hanya bisa mengirimkan itu dengan sangat cepat tanpa harus repot dan menunggu lama lewat email atau mail ini. Kemudian muncul juga salah satu media sosial yang awal sekali bermunculan yaitu Friendster yang kemudian berubah namanya menjadi Facebook dan kemudian ada juga Instagram. Ini juga ada data-data dari Susenas di mana mereka berdasarkan survei yang dilakukan mengatakan bahwa 55,7% anak usia 7 sampai 17 tahun itu sudah mengakses internet di tahun 2020. Teman-teman, kita tahu bahwa di tahun 2020 itu adalah satu tahun yang cukup sulit dirasakan untuk kita semua karena ada wabah COVID-19 yang mengharuskan segala sesuatu itu dilakukan di rumah. Dan menurut saya pribadi atau mungkin teman-teman juga bisa merasakan itu bahwa di tahun 2020 kita mencoba banyak hal baru di dunia digital. Misalnya yang dulunya kita kalau misalnya mau belajar sesuatu harus bersama guru yang mendampingi secara langsung. Tapi waktu COVID kemarin, kita bisa mencoba hal baru, yaitu guru dan siswa dalam jarak yang jauh, tapi tetap terhubung untuk melakukan pembelajaran. Kemudian ada juga riset dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, bahwa pengguna internet di Indonesia telah mencapai 82 juta orang. Maka dari itu tidak heran kalau misalnya Indonesia berada pada peringkat ke-8 di dunia sebagai pengguna internet yang paling banyak. Nah, dari 82 juta orang ini, 80% diantaranya adalah remaja berusia 15 sampai 19 tahun. Dan untuk pengguna Facebook sendiri, Indonesia berada di peringkat 4 di dunia. Oke, next, Kak. Nah, segala sesuatu yang kita lakukan atau segala sesuatu yang terus ada tentunya ada sisi positif dan juga sisi negatifnya. Demikian juga dengan teknologi digital saat ini. Di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa poin yang sudah saya coba rangkum dalam slide. Yang pertama, banyaknya variasi komunikasi dengan orang lain tanpa bertemu. Seperti yang tadi sudah dicontohkan, misalnya guru-guru mau mengajari anaknya tidak perlu harus anaknya, tapi bisa terhubung lewat Zoom, Google Meet, ataupun telepon menggunakan WhatsApp dan juga video call WhatsApp itu juga bisa dilakukan. Selain itu, kita juga mudah bertemu dengan orang dari berbagai negara dengan media sosial. Sekarang itu semakin banyak aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita untuk belajar bahasa asing dan bisa berbicara langsung dengan orang-orang yang berasal dari negara tersebut. Jadi kita bisa sambil praktis apa yang sudah kita pelajari. Dapat mengirimkan gambar, dokumen, atau video melalui perpesanan. Jadi sekarang kalau misalnya mau kirim gambar atau video tidak usah dulu kan kalau misalnya mau copy gambar ataupun video maupun dokumen harus pakai slides dulu. Nah sekarang bisa dikirimkan lewat WhatsApp ataupun platform-platform yang sudah ada. Selain itu bukan hanya gambar, dokumen atau video, tapi barang-barang, fashion ataupun makanan kita bisa mendapatkannya itu dengan mudah karena ada dari teknologi ini, misalnya lewat Grab ataupun Shopee dan platform lainnya. Next, Kak. Ya, ini juga dampak positif dari teknologi digital, penggunaan Zoom meeting seperti yang kita manfaatkan saat ini dalam pembelajaran maupun pekerjaan, kemudian belanja online. Pasti di sini semua rata-rata sering belanja online. Check out, apalagi hari ini tanggal cantik 55 diskon.
Kemudian pemesanan hotel, jadi tidak perlu repot-repot kalau misalnya mau traveling, harus ke tempatnya dulu baru pesan, tapi kalau misalnya dari rumah juga bisa pesan. Reuni online yang zaman COVID mungkin bisa merasakan kalau misalnya mau berkomunikasi dengan teman, mau reuni tapi harus di rumah saja, bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Sebagai ruang belajar, ini juga tentunya sangat kita rasakan bahwa dengan adanya teknologi, kita bukan hanya belajar dari satu sumber, yaitu buku, tapi kita juga belajar dari berbagai informasi yang ada di internet. Dan juga cepatnya perkembangan informasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau dulunya informasi di luar negeri atau jangan di luar negeri, di ibu kota Indonesia saja kita tahunya itu setelah 1 atau 2 minggu kejadian ketika dilaporkan di koran, tapi sekarang ketika terjadi kita sudah up to date untuk mengetahui berita-berita tersebut. Dan sisi positif lainnya adalah di tengah kesibukan kita bekerja ataupun belajar, teknologi bisa dimanfaatkan sebagai media hiburan, nonton drakor, dengar musik, ataupun bermain game. Next, Kak. Nah, kalau misalnya dampak positifnya ada, tentunya ada juga dampak negatif. Ini yang paling sering saya rasakan, dan mungkin teman-teman juga merasakan itu adalah adanya budaya malas gerak atau mager karena pengaruh penggunaan digital. Kalau libur rasanya 24/7 mau untuk scroll TikTok, scroll beranda Instagram, atau Shopee untuk check out barang-barang lucu. Nah, ini adalah salah satu dampak negatif yang tanpa kita sadari itu adalah bagian atau hal yang tidak baik dari teknologi ini. Kemudian bagi anak-anak, tadi di slide sebelumnya sudah disampaikan bahwa berdasarkan survei yang dilakukan, anak-anak dari usia 7 sampai 17 tahun itu mereka sudah menggunakan internet ataupun gadget. Nah, jika mereka menggunakan hal tersebut tanpa kontrol dari orang tua, maka itu akan menyebabkan anak kehilangan kemampuan berbaur dengan masyarakat dan cenderung nyaman dengan kehidupan online atau individualisme. Dan ini tentunya sangat berbahaya untuk kondisi mental anak. Karena akhirnya dia cenderung untuk kalau apa-apa dia keep sendiri ataupun dia cerita di media online. Sedangkan di media online saat itu tidak 100% bisa kita percaya. Ada banyak kejahatan yang bisa terjadi di dunia online. Kemudian adanya pelanggaran hak cipta. Banyak sekali orang-orang yang misalnya baru merintis usaha ataupun baru melakukan suatu karya, kemudian di-upload di media sosial, itu banyak oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang akhirnya mengambil, terus copy paste, dan meniru seolah-olah itu milik mereka. Penyebaran virus komputer akibat mendownload aplikasi-aplikasi yang keamanannya tidak terjamin, itu bisa menimbulkan virus di HP kita ataupun di laptop ataupun yang kita pakai untuk mengakses internet. Kemudian adanya penipuan digital yang mengatasnamakan orang lain. Ini sudah sering sekali terjadi dan sering juga muncul di berita-berita, ada orang yang menipu seseorang pakai nama orang yang mereka kenal, padahal itu hanya bagian dari penipuan. Dan munculnya informasi digital yang tidak sesuai dengan fakta atau hoax. Karena internet ini dijangkau oleh banyak orang dan tentunya banyak informasi juga yang ada oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang akhirnya memberikan informasi-informasi hoax. Maka dari itu kita harus betul-betul paham dan betul-betul bisa untuk menyaring informasi agar tidak termakan hoax. Next, Kak. Ya, Kak Vidi, mungkin Kak Vidi bisa beri bentar Ya. materinya. Mungkin selanjutnya saya berikan kesempatan untuk teman-teman di sini yang mau bertanya. Silakan, teman-teman. Ada yang mau bertanya, silakan raise hand. Apakah ada yang mau bertanya? Halo, teman-teman. Jadi tadi Kak Vidi sudah menjelaskan
eh, ilustrasi tentang perkembangan zaman, perkembangan teknologi dari zaman ke zaman. Kemudian Kak Vidi juga menjelaskan dampak positif dan juga negatif, dan juga Kak Vidi menampilkan data-data tadi sudah jelas. Mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang kurang jelas, silakan raise hand ataupun bertanya di chat box. Oke, teman-teman. Oke, kayaknya belum ada yang mau bertanya, Kak Vidi. Jadi mungkin Kak Vidi bisa lanjut saja dulu materinya. Oke, Kak. Boleh, next. Nah, tadi kita masih membahas mengenai dampak negatif dari teknologi. Ada juga dampak negatif lainnya, yaitu pornografi. Sekarang segala sesuatu itu sudah bisa diakses dengan sangat mudah. Dan banyak juga konten-konten yang mengandung unsur pornografi yang bermunculan di media internet. Entah itu melalui iklan-iklan yang tidak sengaja muncul, ataupun memang tayangan mereka sengaja selipkan ada berupa unsur pornografi. Nah, hal itu adalah dampak negatif. Kenapa dikatakan dampak negatif? Karena yang mengakses internet ini bukan hanya orang-orang yang sudah dewasa, tapi ada juga anak-anak maupun orang muda, yang tentunya itu memang satu hal yang tidak pantas untuk kita pertontonkan untuk anak-anak. Kemudian perjudian ini sering sekali terjadi, perjudian secara online, penipuan, tayangan kekerasan. Banyak juga film-film ataupun iklan-iklan yang ataupun konten-konten yang muncul dan menayangkan kekerasan, dan itu bisa berakibat, apalagi anak-anak yang menonton itu, mereka biasanya pikiran mereka cepat untuk menangkap apa yang mereka lihat, dan sangat disayangkan kalau misalnya mereka melihat misalnya tayangan kekerasan dan mereka melakukan itu di kehidupan sehari-hari mereka. Boleh next, Pak? Nah, siapan anak dan remaja, lagi-lagi kita balik ke data tadi yang sudah saya sampaikan terlebih dahulu, bahwa yang bermain internet itu sebagian besar adalah anak dan juga orang muda. Pertanyaannya adalah, mungkin ini juga bisa menjadi pertanyaan refleksi untuk kita semua yang berada di ruangan Zoom hari ini. Apakah ketika kita menggunakan internet, kita sudah benar-benar siap menggunakan internet? Apakah kita sudah siap secara mental untuk mengelola internet? Ini banyak anak dan remaja yang berinternet namun belum mengetahui risiko dari berinternet. Banyak juga yang menggunakan internet hanya terlihat tidak beda dari teman yang lain, hanya mau ikut-ikutan teman yang lain menggunakan Facebook, saya juga mau ikut menggunakan Facebook. Padahal dia sendiri belum paham betul mengenai risiko dari berinternet. Kemudian, kecanduan internet pada anak dan remaja sehingga tidak ada keseimbangan antara fisik dan juga waktu mereka. Kenapa seperti ini? Karena secara mental, kalau misalnya kita tidak bisa mengelola waktu kita sendiri, itu tentunya akan menjadi salah satu hal negatif dan mengarah pada hal-hal yang negatif. Kalau misalnya kita secara mental sudah siap untuk menggunakan internet, tentunya kita juga sudah tahu kapan kita harus memanfaatkan internet, kapan kita harus berhenti dan bersosialisasi dengan orang-orang di sekitaran kita. Menyebarkan informasi pribadi. Kita menggunakan internet, tapi kita tidak tahu batasan-batasan apa saja yang perlu kita gunakan ketika menggunakan internet. Jangan sampai kita menggunakan internet, tapi kita menyebarkan informasi-informasi pribadi kita seperti nama lengkap, ataupun nama orang tua, pekerjaan orang tua, tempat di mana kita bersekolah, itu akan menjadi salah satu faktor pemicu kejahatan-kejahatan yang bermunculan di dunia internet. Selain itu, mengomentari postingan dengan ujaran kebencian yang berbau
eh, yang berbau atau bullying. Itu adalah salah satu hal yang dapat terjadi karena anak ataupun remaja tidak siap menggunakan internet. Mereka masih dengan kondisi ataupun pola pikir yang belum stabil. Akhirnya kalau terpancing karena satu masalah, mulailah mengomentari postingan dengan ujaran kebencian ataupun komentar-komentar yang tidak mengenakan. Kita mungkin bisa melihat itu secara nyata di eh, TikTok ataupun di media sosial lainnya, banyak orang yang memposting hal-hal yang mengarah pada kebencian kepada satu pihak atau oknum tertentu. Oke, next, Kak. Nah, contoh kasus, kalau misalnya kita berbicara mengenai keamanan digital, kurang pas rasanya kalau kita tidak langsung berbicara mengenai contoh kasus. Beberapa waktu lalu, saya sempat melakukan wawancara dengan beberapa orang yang saya temui di Car Free Day di hari Sabtu di dekat rumah saya, dan saya tanya ke mereka, kira-kira apa sih hal-hal yang sering kali terjadi seperti kejahatan atau hal-hal tidak mengenakan yang sering terjadi di dunia online selama mereka menggunakan internet. Dan yang paling banyak jawaban dari mereka adalah yang pertama, akun mereka itu sering sekali dihack oleh orang-orang atau oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang mungkin hanya sekedar iseng ataupun memang punya maksud jahat untuk menghack akun orang lain. Kemudian ada teman saya, kami cukup dekat juga, dia dari forum anak, dan di situ dia bercerita bahwa dia pernah bergabung dengan salah satu grup untuk belajar bahasa asing. Di sana dia belajar dan bertemu dengan banyak orang dari berbagai negara. Namun di satu situasi ketika dia sudah cukup lama bergabung di grup tersebut, ada nomor tidak dikenal yang bergabung di grup itu dan menghubungi teman saya ini secara terus-menerus. Setelah dihubungi secara terus-menerus, orang ini mengirimkan hal-hal yang tidak pantas, yang dalam artian mengandung gambar-gambar yang mengandung unsur pornografi, terus memaksa teman untuk video call dengan orang ini, dan tentunya itu sangat mengganggu. Nah, selain itu juga banyak kejadian penipuan yang terjadi. Salah satu teman saya, mamanya itu sering membeli pakaian pre-love ataupun thrifting. Mungkin teman-teman juga di sini sering belanja thrifting di sosial media. Mamanya ditipu dengan nominal yang cukup besar. Itu hanya beberapa cerita dari sekian banyak kasus yang sering kali terjadi di dunia online. Mungkin teman-teman kalau misalnya punya cerita-cerita yang mau cerita mengenai hal-hal tidak menyenangkan yang terjadi di dunia online, boleh di-share juga ya Kak Naufal. Oh iya, betul teman-teman. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau sharing terkait dengan kasus-kasus atau yang pernah mengalami kasus-kasus kekerasan di media sosial dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman bisa sharing ke sini, saling berbagi sama kita kayak gitu. Oke, mungkin ada yang mau sharing, teman-teman? Bisa raise hand, atau mungkin kalau tidak mau sharing atau omong langsung, teman-teman bisa ketik di chat box saja kayak gitu. Teman-teman, iya teman-teman, mungkin sekedar mengingatkan untuk teman-teman yang baru join, mungkin bisa sambil mengisi daftar hadir yang sudah dikirim oleh Kak Dimas. Bagaimana teman-teman, ada yang mau sharing atau mungkin ada yang mau bertanya berdasarkan materi-materi yang sudah Kak Vidi sampaikan tadi sebelum kita lanjut lagi? Atau mungkin Dinar ada yang mau bertanya, ada yang mau ditanyakan? Kak Selvi mungkin? Ada Kak Selvi? Hai Novel. Oke. Saya mau tanya sedikit.
terkait dengan dari yang dampak buruk juga ya. Dampak buruknya tadi sudah ada banyak beberapa, tapi bagaimana dengan anak-anak yang sekarang, kalau yang saya lihat ya, mereka karena tuntutan pendidikan, karena di tahun 2020 itu semua serba online, jadinya karena tuntutan pendidikan semuanya wajib menggunakan HP, dan di situ menjadi permasalahannya karena di usia seperti itu mereka belum bisa untuk mengendalikan diri untuk mengatur waktu dan segala macam. Kira-kira solusinya seperti apa ya? Kalau bilang dari orang tua, selama ini orang tuanya juga kayak istilahnya mereka juga kadang di-prank ya sama anaknya sendiri bahwa ngakunya belajar, tapi ternyata sedang main HP kayak buat untuk anak-anak yang supaya anak-anak dapat mengatur waktu gitu. Oke, Itu jadi Kak saja. Vidi, pertanyaan dari Kak Saiful tadi, melihat dari contoh dan kesadaran kita bahwa sekarang ini anak-anak tuh mereka sudah sering menggunakan teknologi dan dituntut di pembelajaran mereka secara di sekolah mereka, dan mungkin solusinya untuk mengatasi permasalahan tersebut apa kayak gitu, biar anak-anak tuh jangan apa ya, mungkin Kak Saiful bisa ulangi lagi. Oke, baik. Pertanyaan saya yaitu tentang anak-anak yang punya tuntutan dalam hal pendidikan dan mereka itu masih kayak istilahnya sudah berani berbohong untuk punya kesempatan bermain HP. Sementara HP itu dibeli dengan tujuan untuk pendidikan. Jadi kira-kira solusi seperti apa yang perlu dilakukan supaya anak-anak tersebut dengan sendirinya mau mengatur waktu dan sadar bahwa mereka itu gunakan HP untuk pendidikan dulu, seperti itu. Terima kasih. Kak Vidi mungkin bisa langsung dijawab. Oke, terima kasih Kak Selvi untuk pertanyaannya. Mengenai yang tadi Kak Selvi jelaskan, memang itu jadi salah satu keresahan yang dirasakan oleh hampir sebagian besar dari kita. Karena memang anak sekarang, salah satunya saya juga masih harus banyak aktivitas yang dilakukan secara online menggunakan handphone, dan kadang-kadang itu membuat saya lupa waktu untuk mengontrol penggunaan handphone. Dan kalau misalnya mengenai kasus orang tuanya di-prank atau dibohongi, lagi-lagi kita kembali bahwa di sini karena anak-anak bawah umur, mereka tentunya masih punya pola pikir yang belum sematang orang dewasa, mereka juga masih butuh banyak bimbingan. Inilah pentingnya kerjasama antara orang tua maupun para guru sebagai pengajar mereka. Orang tua bisa melakukan apa? Yang paling penting dan terutama saat ini adalah orang tua harus mulai belajar dan mulai melek dengan teknologi. Karena sekarang banyak didapati bahwa anak-anak jauh lebih hebat untuk mengoperasikan teknologi ketimbang orang tuanya. Nah, apalagi bagi orang tua yang punya anak masih di bawah umur, tentunya mereka juga harus menguasai teknologi sehingga mereka juga bisa membimbing anak-anak mereka, memberikan edukasi, memberikan pengertian bahwa menggunakan gadget atau menggunakan teknologi itu baik adanya, tapi harus ada batasan. Dan juga komunikasi antara orang tua dan anak itu sangat penting. Sehingga anak juga tahu bahwa ada hal-hal yang dilakukan secukupnya, misalnya menggunakan teknologi itu untuk belajar. Kemudian peran tenaga pendidik ini atau para guru juga sangat penting, karena kalau misalnya dari sekolah punya kebijakan untuk oke, anak-anak nanti menggunakan teknologi juga atau menggunakan handphone untuk belajar. Ada baiknya juga bahwa Bapak Ibu guru dari pihak sekolah mengkomunikasikan hal itu dengan kedua orang tua dari setiap anak. Jadi orang tua juga tahu, oh ini waktu belajar anak-anak itu dari jam sekian sampai jam sekian, sehingga orang tua tetap bisa mengetahui dan tidak lagi dibohongi, karena orang tua juga sudah tahu jadwal mereka belajar itu dari jam berapa sampai jam berapa.
Dan juga kita sebagai orang muda, mungkin kita ada kenalan ataupun anak-anak di sekitaran kita yang kita lihatnya mereka itu bermain gadget sampai lupa waktu, kita bisa ajak sharing ataupun cerita-cerita santai di sore-sore, misalnya ketemu mereka, ajak cerita-cerita, sehingga mereka juga bukan hanya belajar dari apa yang orang tua mereka sampaikan, tapi mereka juga belajar dari kita sebagai teman ataupun kakak-kakak mereka. Gitu Kak Selvi, terima kasih sudah bertanya. Bagaimana Kak Selvi? Sudah pas atau mungkin ada yang kurang jelas? Sudah pas sih, cuman tadi kan saya pikirnya masih ada, kan kalau dibilang dari orang tua, berarti orang tua ini ada juga orang tua yang ya seperti Kak Vidi bilang tadi, ada yang belum mengikuti perkembangan zaman. Jadinya untuk beberapa kasus orang tua ini kebanyakan sibuk dengan pekerjaannya. Terus jarang juga untuk anaknya sendiri juga jarang mendapatkan teguran dari sekolah terkait dengan teknologi. Jadi, tapi karena itu posisi itu terasa seperti posisi nyaman, jadinya kita sulit mengendalikan adik-adik ya yang kecanduan bermain gadget. Dan kadang juga ada orang tua yang menganggap bahwa gadget itu adalah salah satu media untuk mengalihkan perhatian anak dari mereka, seperti itu. Misalkan kayak anak kalau menangis, ya dikasih saja gadget biar diam. Terus kalau mereka pergi, tinggalkan anaknya sendiri di rumah, dikasih tinggal sama gadget. Lalu mereka supaya anaknya itu mau tinggal di rumah, seperti itu. Jadi kadang kondisi-kondisi tertentu benar-benar buat jadinya anak-anak kecanduan begitu. Seperti itu. Kalau misalnya berdasarkan kondisi dari yang tadi Kak Selvi jelaskan, berarti di sini yang perlu diberikan edukasi bukan hanya anak-anak terkait dengan bagaimana pengelolaan waktu untuk bermain gadget, tapi orang tua juga harus diberikan pemahaman bahwa dari kecil itu anak tidak harus dulu mengenal gadget. Ada umur di mana atau ada saat di mana mereka sudah bisa mengenal gadget. Dan memang saat ini juga cukup menjadi masalah yang memprihatinkan karena sekarang malah orang tua memberikan anak gadget sebagai salah satu hal untuk biar mereka tidak tantrum, tidak nangis, dan lain-lain. Dan menurut saya juga bukan pakar ataupun ahli di sini, tapi berdasarkan sudut pandang saya sebagai orang muda, saya berpikir bahwa kita semua perlu untuk saling mengingatkan, dan terutama di sini orang tua juga memang harus benar-benar punya edukasi dan pemahaman yang baik mengenai pengelolaan gadget ataupun waktu-waktu di mana harus memberikan anak gadget. Selain itu juga kalau misalnya orang tuanya sibuk bekerja, apalagi tidak menggunakan babysitter atau apa, orang tua perlu untuk misalnya memberikan meminta tolong kepada orang-orang yang mereka percaya untuk mengontrol anak mereka, karena lagi-lagi tidak ada yang bisa kita lakukan selain mengontrol mereka secara langsung ataupun lewat orang-orang yang kita percaya. Karena anak-anak tentunya mereka dalam masa untuk eksplor jati diri mereka, masa untuk mencari tahu banyak hal. Mereka kalau dikasih tahu 1-2 kali itu tidak akan dengar, malah mereka merasa penasaran kenapa tidak boleh. Maka dari itu ini juga menjadi catatan untuk kita bersama untuk bisa mengingatkan adik-adik ataupun mengingatkan orang tua yang kita kenal untuk mereka punya pemahaman yang baik tentang pengelolaan gadget, dan juga bagaimana untuk mereka membangun komunikasi yang lebih baik dengan anak-anak, sehingga anak-anak mereka juga dari kecil mulai terbentuk pemikiran bertanggung jawab untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Salah satunya adalah menggunakan gadget sesuai dengan waktu ataupun kebutuhan mereka. Terima kasih. Oke, baik. Kak Vidi, terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari Kak Selvi tadi. Jadi dibutuhkan peran orang tua di sini ya.
untuk mengontrol anaknya dalam menggunakan gadget, dan juga orang tua tersebut juga perlu edukasi dan juga mereka perlu tahu tentang perkembangan teknologi sehingga nantinya mereka bisa memberikan edukasi kepada anak-anak sehingga anak-anak mereka itu bisa mengontrol waktu kapan mereka harus bermain gadget dan kapan harus belajar, seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi sebelum kita lanjutkan ke materi oleh Kak Vidi. Oke. Oke, terima kasih Kak Selvi reaksinya. Kalau begitu Kak Vidi mungkin bisa lanjut dulu materinya. Next slide boleh. Nah, tadi kita sudah berbicara banyak hal, sudah berdiskusi juga. Sebenarnya presentasi saya hari ini tidak terlalu panjang-panjang, karena lagi-lagi saya tidak ahli juga di bidang ini, namun masih sama-sama belajar. Di sini ada beberapa saran yang menurut saya bisa kita coba bersama dan berharap saran ini works di teman-teman. Yang pertama adalah memasang atau menggunakan aplikasi pencegahan konten yang tidak dikehendaki, misalnya antivirus ataupun aplikasi-aplikasi lainnya di komputer ataupun laptop yang kita punya. Selain itu juga, sekarang itu di Google juga ada fitur yang namanya Safe Search. Jadi teman-teman mungkin setelah ini bisa mengaktifkan Safe Search di handphone teman-teman. Jadi Safe Search itu membantu kita untuk meng-hide ataupun menghilangkan konten-konten ataupun iklan-iklan yang tidak sesuai. Kemudian menghindari email dari pengirim yang tidak dikenal atau spam. Itu biasanya bermunculan ketika kita mengklik satu website yang biasanya mengirimkan email-email tersebut. Teman-teman bisa memblokir email yang menurut teman-teman mengganggu ataupun teman-teman merasa tidak mengenal siapa pengirim dari email ini. Kemudian, membatasi pemasangan foto atau video pribadi di internet. Dan pastikan foto atau video yang diposting tidak merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Sekarang banyak sekali kasus yang terjadi, ada orang-orang yang memanfaatkan foto orang lain untuk diedit, apalagi sekarang ada teknologi yang semakin canggih, AI kalau tidak salah, bisa mengedit foto ataupun video orang-orang sesuai dengan yang diinginkan, dan itu juga jadi salah satu hal yang harus kita waspadai karena tidak semua orang punya maksud yang baik. Dan jangan sampai foto kita disalahgunakan dan berakhir merugikan diri kita dan juga orang lain. Batasi pemberian informasi yang bersifat pribadi melalui internet. Ini adalah salah satu hal penting yang perlu kita ingat dan kita waspadai, teman-teman, karena dengannya kita berbagi informasi-informasi pribadi, itu bisa menyebabkan orang lain dengan mudah tahu apa yang kita lakukan, di mana kita tinggal, dan otomatis tingkat kejahatan ataupun potensi untuk dari kejahatan itu semakin tinggi. Kemudian memberikan versi komentar yang sewajarnya. Jangan sampai kita lihat salah satu misalnya public figure lagi dihujat karena kesalahannya atau apa, kita malah ikut-ikutan padahal kita sendiri tidak tahu masalahnya bagaimana. Jadi sebisa mungkin kita memberikan komentar yang sewajarnya. Ya, karena lagi-lagi sekarang ini jejak digital itu tidak bisa hilang, walaupun sudah dihapus, tapi bisa saja di screenshot ataupun direkam layar oleh orang lain, dan itu tentunya bisa berimbas pada performa kita ke depannya. Dengan terpancing untuk menambahkan teman sebanyak-banyaknya di situ pertemanan. Memang followers yang banyak itu cukup menguntungkan ya, bisa jadi salah satu bahan flexing kalau misalnya nongkrong dengan teman-teman, terus ditanya, jumlah followersnya berapa, tapi kita juga harus bisa memilah siapa saja yang bisa melihat postingan-postingan kita. Itu cukup penting karena jangan sampai
orang-orang yang kita izinkan untuk melihat postingan kita itu adalah orang-orang yang beberapa orang yang tidak kita kenal dan mereka malah menyalahgunakan apa yang sudah kita posting gitu. Kenali teman di media sosial yang berpotensi melakukan tindakan asusila dan baiknya putuskan kontak dengan mereka. Kemudian menjawab ajakan pertemuan dengan teman media sosial. Karena itu juga berpotensi terjadinya kejahatan. Kita tidak tahu siapa sebenarnya orang di balik akun media sosial ini. Jangan sampai kita bertemu secara langsung, banyak kejahatan yang bisa saja terjadi. Tidak mengakses konten ilegal seperti pornografi, perjudian, dan rasisme. Pornografi ini sangat berbahaya, teman-teman, khususnya untuk otak kita, karena itu akan membuat kita punya pemikirannya itu seperti gangguan dengan konten-konten tersebut, kemudian perjudian dan juga rasisme. Nah, teman-teman, internet yang sehat adalah penggunaan internet secara berhati-hati, kemudian mengakses informasi yang baik-baik, dan tidak mengakses hal-hal yang berbau negatif. Mari untuk kita berhati-hati dalam menggunakan internet, itu adalah satu hal yang wajib hukumnya, terutama untuk kalangan anak remaja dan juga orang muda yang memang saat ini, seperti tadi data-data yang sudah saya jelaskan, pengguna internet terbanyak itu adalah para remaja dan orang muda. Maka dari itu, lewat webinar kita hari ini, saya berharap dan saya juga kita bisa lebih aware dan juga bisa lebih bijak dalam menggunakan sosial media. Generasi milenial harus menguasai teknologi digital dan jangan sampai kita menjadi korban. Terima kasih teman-teman, saya kembalikan ke Kak Naufal. Baik, terima kasih Kak Vidi atas materi yang telah diberikan untuk kita pada webinar sore hari ini. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi. Mungkin sekarang 5 menit saya buka sesi untuk diskusi kita bersama. Atau ada yang mau tanyakan silakan raise hand, dan juga mungkin kalau memang tidak mau bicara silakan di chat saja di kolom chat box. Nah, materinya wow, terima kasih Kak Cornel. Nah. Oke, teman-teman, ada yang mau bertanya? Tidak ada ya. Sepertinya sudah sore, mereka sudah. Oke, jadi teman-teman, mungkin dari materi tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Vidi, tadi pertama Kak Vidi menjelaskan tentang perkembangan teknologi yang ada di dunia ini dari zaman ke zaman. Kemudian Kak Vidi juga menjelaskan tentang dampak positif dan juga negatif dari teknologi ini yang dirasakan oleh kita sendiri maupun semua dari kita. Kemudian Kak Vidi juga menjelaskan tentang kesiapan kita sebagai orang muda, apakah kita sudah siap secara psikologi maupun mental untuk menggunakan teknologi, dan ini mungkin menjadi bahan refleksi untuk kita. Dan juga Kak Vidi tadi menjelaskan beberapa studi kasus tentang bahaya teknologi, kayak gitu, kayak tadi Kak Vidi jelaskan tentang temannya yang mendapat perlakuan yang tidak baik di media sosial seperti itu dan lain sebagainya, atau mungkin teman-teman yang lain juga sudah beberapa kali merasakan dan terkena teman-teman sudah menjadi korbannya dan lain sebagainya. Kemudian Kak Vidi juga tadi memberikan beberapa saran untuk kita bahwa untuk lebih berhati-hati dan lebih bijak lagi dalam bermedia sosial, mungkin kita bisa lebih aware lagi sehingga kemungkinan buruk yang tidak kita inginkan tidak terjadi seperti itu. Jadi teman-teman, kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, mungkin sekiranya webinar kita pada sore hari ini telah berakhir, dan mungkin kita bisa tutup sesi webinar kita ini dengan foto bersama yang nanti mungkin Kak Dimas bisa bantu untuk capture layarnya, zoom-nya. Oke, Kak Dimas.
Oke. Nanti mungkin teman-teman saya minta untuk menyalakan kameranya. Ayo, tunjukkan pesona kalian. Valda sangat gelap ya. Nanti mungkin, oh ya, bentar, dimatikan share screen-nya dulu ya, guys. Oke. Share screen. Oke, yang lain Kak Cornel mungkin bisa nyalakan kameranya. Viga, Vanessa, Kak Delvin, Kak Reza. Tunjukkan pesona kalian. Mungkin gayanya dipandu oleh Kak Vidi atau sama siapa? Saya atau Kak Vidi? Kenalkan saja. Oh ya, boleh. Teman-teman bisa nyalakan kamera. Wih, Bung Cornel sangat eksis dengan topinya. Oke, Kakak Reza, Kakak Viga, dan lain-lain, mungkin Kak Delvin bisa nyalakan kamera. Kak Dimas sudah? Oke, kita pose yang pertama, pose yang mana? Biasa. Senyum, smile. Katakan, buncis, cheese. Udah Kak Dimas? Ya, gaya bebas. Gimana? Gaya bebas. Kayak gini. Cheese. Oke, lanjut. Voice now. Jadi tangan kanan ke atas, tangan kiri ke bawah. Kayak gini, voice now. Iya, kayak gitu. Udah? 1, 2, 3. Cheese. Oke, mungkin dari Kak Vidi mau rekomendasi kayak apa lagi? Perbanyak dokumentasi ya. Oh ya, stop kekerasan. Oh ya, stop kekerasan. Stop ya. Cheese. Oke, Kak Viga, mungkin jangan gampar dinar ya sini. Oke, jadi terima kasih teman-teman atas kesempatan dan waktunya yang teman-teman sudah luangkan untuk mengikuti webinar dengan tema keamanan digital untuk remaja dan juga orang muda. Terima kasih atas waktunya. Semoga beberapa ilmu-ilmu yang diberikan dan juga di-sharing oleh Kak Vidi tadi bisa bermanfaat untuk kita semua dan teman-teman bisa menjadikan ini contoh dan pembelajaran untuk teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya. Youth Voice Now, suarakan sekarang. Ayo ulang sekali lagi. Youth Voice Now, suarakan sekarang. Dia terlambat dibuka, bro. Oh ya, ulang. Sekali lagi. Buka audionya semua. Pelan-pelan. Ya. 1, 2, 3. Youth Voice Now, Suarakan sekarang. Terima kasih. Hei, keren. Oke, teman-teman mungkin bisa kalau yang mau live silakan live dari meeting kita. Dan kalau mau nonton lagi kita punya